Ya, bertemu ya. Udah, kita di channel ini udah Bertemu ini sudah 3 tahun. setahun. Ini lebay. Loh, Bertemu udah ini. apaan? Ini udah dari puasa tahun. Iya sih, kalau kita hitung-hitung dari ininya, dulu pertama kali rekaman ingat pakai mic yang ini, Iya, pakai mixer itu, itu udah yang berapa nggak pernah diupload tahun? videonya itu. Soalnya kita ngomongin bola, di mana itu 2 hari aja udah basi, Yes, ngeditnya capek, akhirnya saya buang. Itu udah ya 3 tahun. 3 tahun, Pak. Tapi kita memang kita yang salah, kita nggak fokus, Kita tidak tidak fokus dan tidak rajin. konsisten. Padahal waktu itu penonton kita 100, 100, 300. Lumayan. Ada yang 300 yang nonton, yang bapak-bapak bahas Ya, batu itu. batu itu. Nah, itu udah berapa tahun coba? Itu makanya, itu pas Pak Ingge baru menjadi duda kan. Udah setahun lebih itu. Iya, Hah? iya itu Setahun sudah lebih? setahun lebih. Itu sejak udah ada ini, udah ada nih, udah mulai ada lah nih alat-alat gitu. Udah setahun lebih ya. Kita anu lah, ya kita kan buat have fun aja awalnya. Padahal kalau kita seriusin ini Iya. bisa lebih anu. Sekarang Lebih menurut ente gerbangnya udah lewat nggak? Gerbongnya udah lewat nggak? gerbongnya masih kayaknya. Orang masih lah ya Masih menikmati nikmati podcast. podcast gitu. Karena saya lihat di Spotify masih rame juga viewsnya. Malah yang turun, ini pendapat saya pribadi ya, lagu. Saya lihat banyak konten di YouTube itu juga yang mengatakan kenapa musik sekarang terdengar membosankan, kenapa musik sekarang terdengar sama saja, Nggak tahu ya. kenapa Mungkin musik. Saya agak berpikir apakah ini subjektif ya, maksudnya karena kita aja yang nggak dengerin musik, jadi iya, tapi saya enggak. saya lihat orang-orang bilang gitu. Katanya ya industri musik ini sedang stagnan. Pertama ada AI. Kedua adanya saturasi ya. Saturasi itu karena sekarang hampir semua orang bisa bikin musik sendiri. Iya. Udah banyak yang bisa main gitar, ternyata orang suaranya bagus banyak, rekaman di rumah jadi. Ah, itu yang bikin Iya. jadinya orang biasa saja. Ketika membuat musik gitu di-upload, bahkan artis yang sudah terkenal sekalipun dia terlihat Biasa saja. iya Karena gitu. semua orang bisa seperti itu. Wah, ini lagu kita. Ya terus kenapa? Kalau zaman dulu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dapur rekaman yang proper itu. Iya. Sekarang musik itu sudah sampai bisa diproduksi ke rumah-rumah gitu. Home recording. Dulu untuk recording aja kita harus cari session player kan, cari drummer, cari apa, pakai pita lagi. Untuk mengisi. Kayak kita dulu kan, salah ya salah, sudah. Salah ulang gitu. Nggak tahu mau diapain, pita kebuang gitu. Buang, itu sia-sia. Jadi yang bisa rekaman hanya orang-orang yang benar-benar jago. Saya ingat waktu itu dikasih lihat sebuah alat kopi kaset, Pan. Bahkan ada alat itu ya, pakai 2 kan? Satu taruh sini, satu sini. Dia banyak saya lihat, Pan. Oh, kasetnya banyak. Itu kaset masternya di sini masternya kan? satu. Ya, dia Kalau nggak salah di studio apa itu ya yang di Rembiga itu? Unity. Bukan, yang di Rembiga loh. Seberang lapangan, studio apa dulu itu? Lupa namanya. Texas Niner. Bukan. Oh, ini. Ya, di deket TKABC itu kan apa sih? Abata. Deket deket apa sekarang di sana ya? Seberang lapangan ini tempat masuk masjid itu kalau nggak salah. Sekarang udah nggak ada kan tempat itu. Iya, sudah nggak ada. Studio apa itu namanya? Ya itulah itu. Saya nggak pernah main di sana soalnya. Ternyata dulu dia itu yang memproduksi kaset-kasetnya beberapa band lokal dulu kayak Daun. bukan. Virtual. Navan virtual. Oke. Jadi mereka pakai ini kan? Iya, pakai. Di play terus yang ini tekan bersamaan tuh 2 gitu. Itu tuh kopi kaset itu ternyata mahal juga dulu alatnya. Iya. Itu enggak kepake karena berubah zaman waktu itu beralih ke CD waktu itu. CD tinggal burning. Itu segampang itu, Bro. Alat burning terus dulu kayak ini. Satu PC ininya banyak. Banyak anunya. Ya, terus di copy kirim burning. Kalau udah ke burning salah copy urutan buang. Terus gitu burning kaset, terus cetak label, tempel. Itu zaman dulu. Masuk skripsi kan juga masih kayak gitu dulu. Masuk zaman ke sini udah berubah orang. Pakai flash disk. Ya, ini juga pakai MMC, micro apa sih? Micro SD. Ya, micro SD, MSD. Ya, akhirnya dia pakai itu, MP3 muncul, terus sekarang streaming.
anunya berubah sekali, apa namanya? Kita alami itu semua apa deh. Iya. Luar biasa memang gen apa kita nih? Kita Gen Z. Kita gen milenial. Milenial. Kita milenial akhir nih. Gen E mungkin. Gen X kita. X. Ya. Ntar dulu. Oh, kita Gen Y, sorry. Kita Gen Y, kita Gen Y, milenial tuh Gen Y. Makanya sekarang Z. Sudah tutup Z, mulai A lagi. Iya. Gen Alpha. Luar biasa kita melewati masa-masa itu ya. Iya, di mana musik itu waktu itu ngeband dan sebagainya itu eksklusif. Terasa dan seru. Seru, eksklusif. Kita menjadi bagian dari beberapa elemen masyarakat yang termasuk beruntung bisa main musik. Kalau sekarang biasa aja. Dia biasa aja saya lihat karena itu tadi musik yang berkualitas gitu ya. Misalnya berkualitas dalam arti bisa didengar gitu, bisa dibikin di rumah. Semua orang bisa melakukannya. Kalau memang dia masih beda sih hasilnya dengan yang profesional. Kalau diperhatikan, misal kalau di setelnya tuh di salon yang proper lah. Yang gitu. Proper gitu, ya bunyinya kedengeran. Kalau mentahnya itu kedengeran. Tapi kalau secara orang kan denger musik sekarang banyak pakai ya cukup HP, cukup apa. Dari HP itu aja ya udah. Terus nggak terlalu peduli sama juga sekarang, sama ya kedalaman lirik atau apa beatnya aja. Detail itu nggak terlalu. Sekarang udah beatnya enak, itu sudah lagu bagus. Nah kalau gitu sekarang. Kalau dulu kan dipikirkan sekali. Gitu. Dulu dipikirkan sekali. Makanya ya mungkin selera jadinya nih. Makanya saya nggak pernah masuk sama slang itu terus terang. Sama apa slang? Ya beda ini ya. Karena kebanyakan saya dengar lirik-liriknya itu dangkal. Lirik-lirik yang lugas itu saya enggak terlalu suka gitu. Dia musiknya memang ini untuk ya kalangan yang selengean lah. Iya, tapi saya kurang di mana enaknya gitu. Saya suka lirik-lirik yang sedikit metafor, yang sedikit kiasan gitu. Seperti ini ya. Pelangi-pelangi. Nah, itu, Bro. Merah, kuning, hijau. Pokoknya yang menyimpan pesan di balik lirik itu sendiri. Iya, betul. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah mendengar. Nah, ini apa ya maksudnya? Agung, siapa namanya? Nah, kan kita jadi bertanya-tanya itu siapa ini? Agung, bro. Itu saya suka kayak begitu. Iya, yang ada ini. Jadinya lirik itu tidak langsung kita tahu maknanya, tapi tergantung interpretasi kita masing-masing gitu. Iya, benar-benar. Itu yang buat seru lirik itu kayak begitu. Sekarang saya lihat itu di YouTube orang sih dia bilang, kenapa musik sekarang terdengar sama saja, dia bilang. Sama saja, betul. Iya, karena diproduksi secara massal. Soalnya kan udah kayak udah nggak bisa nyanyi, bisa diperbaiki autotune. Nggak ada yang main musik ya bisa pakai AI, drum ya bisa pakai sampling. Jadi semuanya terasa lebih gampang. Kalau dulu ya harus sebelum direcord, bro ini lagunya pelajari dulu. Pelajari. Kulik dulu. Sampai kita jago, barulah kita bisa masuk dapur rekaman. Betul-betul liriknya dipikirkan. Apa kira-kira yang ingin disampaikan lewat lagu ini? Kan dipikirkan betul-betul kalau lagu dulu depan. Apakah ini kan bukan masalah skill ya? Bukan. Karena kalau skill anak-anak sekarang, saya rasa jago. Waduh, yang dulu kita heran, sekarang udah kayak gitu aja gitu. Apakah ini apakah masalah dari selera penggemar atau dari kualitas lagu yang diciptakan oleh musisi-musisi ini? Salah satu faktornya selera, Pak. Mereka cuma mengikuti selera penggemar ya. Dan penggemarnya berarti seleranya enggak bagus. Makanya ini jadi kayak gini. Tapi dia kayak gimana ya? Kayak lingkaran yang saling berkaitan gitu loh. Iya. Satu sisi penggemar seleranya begini, maka penciptanya berusaha mengikuti selera penggemar. Sehingga pokoknya dia muter lah gitu. Musisinya menciptakan lagu gitu-gitu aja, mengikuti penggemarnya gitu juga. Penggemar yang cuma mau mendengarkan ya gini-gini aja. Jadinya muter ya gitu-gitu aja. Tadi saya lihat ada seorang artis baru rilis lagu. Lagunya judulnya Ketahuan. Yang nyanyi JJ Selebeo. Terus waktu saya ngelihat, saya berpikir ya bagus. Cuma kayak dia gini-gini udah bisa bikin klip, udah bisa bikin ini.
Sesederhana itu, ndak eksklusif itu. makanya. Iya, jadi karya musik itu sudah ndak eksklusif lagi. betul, itu sudah nggak gimana gitu ya. Memang efek positifnya banyak bakat-bakat yang dulu tidak punya ruang sekarang bisa menemukan ruang. Karena punya kesempatan yang sama lah gitu. betul. Jadi yang dulu cuma bisa nyanyi di kamar, di rumah, liatin orang, sekarang bisa YouTube upload, orang bisa mendengar Itu gitu. positifnya. Negatifnya ya karena dia terlalu banyak, semuanya jadi terdengar sama dan tidak, menurut saya pribadi juga ketika saya dengar, ya saya tidak terlalu yang mau muter-muter berulang-ulang ya gitu. Betul. Ya udah gitu. Tidak tidak misal sekarang kan, misal nih kalau sekarang atau zaman dulu dah, kalau orang tua kita mungkin sudah diputar lagu Kemesraan ini, Iya. di kepala mereka itu muncul berbagai memori. Iya. Entah acara nikahan, Iya, betul. entah waktu itu acara apa, kegiatan apa, gitu kan ada memorinya gitu. Ada lah yang berkesan gitu di pendengaran mereka itu. Kalau kita mungkin kalau sudah dengar, kalau saya pribadi kalau sudah intronya dan Sheila on Seven. Saatnya ku Ya, itu kan, itu anu sekali kan. begitu kita dengar mungkin nanti lagi. Saatnya Rasanya langsung kita teringat banyak hal seperti flashback gitu. zaman sekolah, teman-teman kelas waktu itu, cewek yang kita taksir, berbagai macam cerita di situ. Mendengar ini lagu Dan Sheila on Seven, intronya aja saya langsung ingat, ingat saya Fikal. Dulu dia pingin sekali nyanyiin lagu ini di panggung, nggak kesampaian sampai sekarang. Jadi banyak memori-memori di balik lagu-lagu itu yang kita kaitkan. Tuh. Nah, kalau sekarang saking lagu itu Nggak setiap melekat ya. hari itu ada rilisan baru gitu. Sehingga kayak nggak ada ininya saya merasa. Apa sih namanya? Memori yang terikat bersama lagu tersebut itu kok kayak nggak ada. Tapi ini kayak subjektif lah ya, bukan objektif. Tadinya saya berpikir gitu sampai saya lihat yang bilang musik mulai membosankan, terdengar sama saja. Oh, ternyata ini banyak yang berpikir gitu, saya bilang. Orang lebih tertarik sama hook daripada sama musik. Bukan. Hook yang kayak di lagu ininya aja dikit gitu, kayak yang bagian bagusnya doang gitu. Part-partnya dipilih-pilih gitu. Ya, dan dicari kalau bisa 30 detik untuk dipakai di TikTok gitu. Paling enggak yang beatnya enak gitu kan. Ya, nah habis itu kayak intro, orang nggak peduli intro, nggak mau tahu outro, nggak mau tahu peduli isi lagunya apa. Ya, yang penting hooknya gitu. Jadi sebenarnya lagu itu kurang lebih kan kayak buku kan. Ya. Pokoknya di dalam sebuah lagu itu kalau kita betul-betul kita dengar gitu, kayak dia ingin menceritakan sesuatu gitu, kayak ingin menyampaikan sesuatu, kayak sebuah buku lah gitu. Iya. Kalau lagu yang benar-benar diciptakan gitu. Kalau sekarang dia memang agak ini. Kalau sekarang dia agak kosong gitu loh. Iya, dia ya ada sih pasti beberapa lagu ada beberapa yang berkualitas, tapi kebanyakan gitu-gitu aja gitu. Ya, itu yang saya itu pendapat pribadi dari melihat keadaan, kayak dia mulai terasa ini. Apakah itu faktor ini ya dia? Selain orang-orang bosan musik, atau mungkin karena orang-orang sekarang sudah mulai terlalu banyak kepenatan di dalam, terlalu berisik, dunianya terlalu berisik. Kalau kita dulu kan motor jarang ya, sepi. Jadi begitu ada musik, sekali kita bisa memfokuskan telinga kita ke sana. Sementara sehari-hari kita sekarang kan ya kita dengar podcast, iya semuanya kita dengar, sehingga belum omelan bos. Sehingga tidak ada waktu untuk duduk lalu berbaca, lalu lihat lirik gitu, kayak tunggulah aku meresapi lirik gitu kan. Woi, Jakartamu. Kayak gitu kan. Masih saja ku teringat. Iya, sebenarnya lagu itu kayak buku seperti saya bilang tadi tuh. Pokok penulisnya itu ingin menyampaikan isi pikirannya lewat buku itu. Iya, sama seperti lagu kayak begitu. Penciptanya itu ingin menyampaikan pikirannya lewat lagu itu. Iya sih, itu yang saya gitu. Soalnya belakangan kan saya mulai
mencari, kadang kan lagi stres nih, nyari hiburan gitu. Saya kesulitan menemukan Obat. ya apa yang bisa menghibur saya gitu. Saya coba beralih ke musik kan. Saya tidak merasa. Coba Anda mencoba beberapa aplikasi live. Mungkin Anda bisa menemukan hiburan di situ. Itu juga sejujurnya tidak terlalu terasa menarik sekarang karena hanya bisa melihat, Pak. Iya, betul Iya, juga. sehingga kayak apa ini? Tapi Itu kayak itu melatih imajinasi. sehingga dia tidak terlalu ini lagi, saya tidak terlalu terhibur gitu. Tidak terlalu terhibur. Karena ketika melihat cuma lihat-lihat doang. Mungkin karena ini pas nih. masih remaja cocok ya. Karena ini juga itu tidak terlihat menarik, kayaknya sama seperti musik. Karena tidak usah sampai ke aplikasi sana, kita buat ke aplikasi umum saja, hal-hal seperti itu ada yang lewat. Sehingga ketika pun ada yang lewat lagi, dia kayak tidak loh. Ngerti kan? Tidak terlalu interesting dia jadinya. Betul. That's why mungkin ya. Pokoknya kaum semacam kita, kaum bapak-bapak itu menjadi pelariannya Dracin, bro. Untuk hiburan mereka. Kalau Dracin itu kalau Dracin itu ada analisanya nih, kenapa dia ini? Kenapa dia laku menurut saya nih? Pertama, kan ceritanya sebenarnya ketebak ya, gitu-gitu aja. Iya. Tapi saking penatnya kita, ya pusingnya kita, malesnya kita berpikir, karena sudah banyak berpikir. Karena singkat. Ya, kita mencari sesuatu yang tidak usah membuat kita berpikir. Seperti Dracin itu, kita udah tahu nih, salah satu CEO nih. Gitu. Pokoknya ntar kalau dia diiniin sama istrinya, aku akan pergi, ntar sukses nih di sini. Kita udah tahu arahnya itu. Ketebak. Cuma karena otak kita itu lelah, katanya gitu. Sehingga kita menikmati hiburan yang sifatnya sederhana. Tapi dia dikemas itu bukan kualitas sembarangan ya. Iya, betul. Maksudnya dia serius gitu. Dari make up, dari pengambilan gambar, itu dia serius gitu kan. Walaupun ceritanya ya itu aja. Karena kita malas berpikir gitu. Itu katanya yang buat Dracin itu ini adiktif. Karena itu Pak. Iya. Seperti ini, Di. Misal kopi nih ya. Kita udah tahu rasa kopi. Tapi kita tetap minum. Kenapa? Karena kita udah tahu rasanya, tahu endingnya, tahu ujungnya, tahu harganya. Daripada kayak kita datang ke suatu tempat, dikasih suguhan minuman. Apa ini? Ini adalah bla bla bla. Enak kok. Kita mikir, minum. Agak ini ya. Iya, ntar lama-lama suka. Iya. Nah, untuk memulai proses biar lama-lama bakal suka atau paham itu, kita sudah males. Betul. Sehingga kalau Dracin itu ceritanya itu aja, cuma pemainnya kadang ganti-ganti, namanya ganti-ganti, ininya ganti-ganti. Jadi kita kayak mikirnya itu cuma sedikit sambil kita ketawa. Ternyata ada orang. Ternyata ada keluarga Wijaya. Ya, di Cina ada makan Rahma ya. Keluarga Wijaya. Dan satu hal juga yang saya perhatikan di Dracin itu Pak, durasi satu episodenya singkat sekali Pak. Ya, sehingga kita tidak ini. Sehingga kita penasaran gitu. Episode berikutnya itu seperti apa gitu loh. Almarhum bapak saya pernah kan, dia lihat Arman Maulana waktu itu di TV. Dia menyampaikan kultum waktu bulan puasa. Arman ini, dia cuma ngomong, ya Assalamualaikum mirsa. Pada suatu hari seorang pemuda datang ke Rasulullah lalu berkata ini. Lalu pemuda itu, terima kasih, pergi. Bapak saya waktu itu pernah bilang, nah di masa depan, dia bilang almarhum bapak itu, orang akan lebih tertarik dengan gaya penyampaian begini Pan. Kenapa? Saya bilang, karena dia pendek, semenit 2 menit, udah gitu. Dan dia membuat kita pengen nonton lagi gitu kata almarhum. Soalnya sekarang kalau orang sudah ngomongnya panjang lebar, orang tidak terlalu tertarik sekarang. Waktu itu dia almarhum cuma ngomong sekilas aja ya, sekilas. Besok orang lebih suka ini loh Pan gitu dia bilang. Terus saya melihat ya itu tadi ini kayak kita ngomongin hiburan ya, soalnya Dracin itu juga
setelah ente kirimin saya, sejujurnya saya klik dia, Di. Iya. Dan download itu aplikasi, Di. Iya. Drama Box nih yang kena saya sama Malulu apa namanya? Melulu. Itu gara-gara ente, itu saya klik, saya download, saya nonton itu pemeran utama bernama Rahmadan Budi. Saya di kantor itu kalau udah jam istirahat itu berjamaah sudah. Nonton Dracin di satu HP. Cin, bapak-bapak itu enggak, Di HP masing-masing. Iya. HP masing-masing. Ada yang pakai voice over, ada yang pakai suara original. Karena ini juga mungkin, Di. Kita kan ini ya, penat dengan keseharian. Dengan majunya teknologi ini kan, hidup itu menjadi dalam tanda kutip tidak terlalu menantang. Iya. Kayak misalnya dulu kalau mau makan ayam harus sembelih dulu, nangkep dulu, Sekarang prosesnya tinggal lama. Gojek. Ya. Terus dulu kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita harus ada proses gitu kan, mandi aja nimba dulu. Yes. Sekarang itu hidup sangat tidak menantang, Karena dimudahkan. semua serba mudah, kita mencari jadinya sesuatu yang berbeda. Tapi hidup kita itu dia monoton tapi membuat stres. Sehingga kita mau sesuatu yang berbeda tapi tidak ribet. Jadinya itu yang membuat orang-orang suka Dracin. Karena dia itu berbeda. Membuat kita menghayal. Woi sih. Konyol gitu kan. Menghibur gitu. Karena ya walaupun jujur aja saya perhatikan. Kadang-kadang saya merasa Ketebak aja anunya plotnya. pemainnya itu juga saya ngerasa kayak ini cewek nggak cakep-cakep amat. Iya, enggak menarik sebenarnya. Iya, nggak terlalu ini gitu. Kadang saya kayak apa hari ini saya bilang. Tapi seru aja kita nonton. Seru aja dari ceritanya dan itu tanpa sadar kadang nonton tahu-tahu udah jam berapa gitu kan. Terus untuk nonton berikutnya kadang kita kan harus ini. Iya, Nonton iklan, nonton itu ngumpulin koin. Walaupun saya menemukan shortcut sehingga saya tidak melakukan itu. Gimana? Saya nggak nonton di aplikasi. Oh. Saya nyari ke YouTube. Full episode gitu. full Yang penting tahu judulnya. Ada aja soalnya ngupload di sana. Oh gitu. Ya, mumpung belum ini kena copyright. Pantes temen itu sering nonton di YouTube dia lihat. Karena dia kan ini ngelos gitu. Walaupun setelah ditonton di YouTube ternyata filmnya sejam. Iya. Dramanya sampai sejam. Orang sampai 100 episode di depan, Iya. tapi sedikit-dikit gitu. Itu saya nontonnya ke YouTube. Jadi biar nggak lama. penasaran. Oke. Ya. Dan saya malah nggak tertarik nonton film. Karena harus mikir. Iya. Kadang dulu kan saya suka film mikir, marah detektif gitu, pembunuhan. Sherlock Holmes. Sekarang kalau nonton itu saya maunya duduk dihibur. Udah, saya nggak mau Mikir-mikir lagi. nggak mau mikir-mikir lagi. Ya, itu juga yang membuat jujur aja musik kalau dia terlalu ribet dia tidak menarik mungkin buat orang. Sama kayak Dracin. Kan bioskop sekarang ini enggak semenarik dulu. Orang lebih suka streaming. Kita bisa Netflix kan di rumah. Kalau ke bioskop pun hanya menonton film-film yang kayaknya ini harus di bioskop deh. Misal Avatar nih yang sekarang. Seru di sana. Ya, karena untuk layar yang begitu tuh. Untuk mencapai pengalaman maksimal itu ini harus layar gede gitu, nggak cukup Emang kan bagus layarnya. visualnya Avatar. Ya, ini rencana mau nonton tapi belum nemu waktu karena sibuk. Keren Avatar. Terus ya itu saya di umur sekarang balik lagi ke yang tadi, musik tadi kan itu tidak terlalu menyenangkan lagi buat saya, jujur aja. Saya dengar tapi saya cepat bosan. Sama. Terus Saya juga begitu. film saya coba tonton. Dia tidak terlalu Capek ya. Iya, capek saya kayak lamanya ini gimana? Membaca buku bahkan ya, membaca cerita. Saya sudah tidak terlalu ada tenaga untuk mendalami masing-masing karakter, masing-masing apa gitu. Tidak saya saya kesulitan menemukan hiburan untuk menghibur diri saya. Akhirnya tadi yang saya lihat, Games. saya main game. Itu pun gamenya yang begitu. Yang sederhana. Game cuma klik-klik. Ada game beberapa yang kayak ini udah mulai dia pusing sedikit. Wah ini saya Coba Magic Chess itu bro. Seru. Ya bahkan ini saya coba main Mobile Legend kan. Kalau Mobile Legend masih ribet namanya. Magic Chess bro. Kan harus ini dia Harus belajar hero-hero. Harus download dulu, harus update, terus harus item ngapalin strategi. Itu saya males asli. Saya lebih suka kayak yang tadi yang ente lihat itu. Itu udah mainan anak kecil kan yang saya mainin itu. Ini Mobile Legend aja ada hero baru, saya males pelajari itu. Saya di tempat kerja saya disebut ini
eh apa dia bilang? CBB. Apa tuh? Cuma bisa belerik. Ada hero baru tuh saya malas ditanya sama temen. Udah coba hero baru. Malas saya coba lagi belajar lagi. Saya main Mobile Legend jadi pohon dah. Dan ndak ada lagi untuk belajar lagi. Iya. Makanya paling enak Magic Chess aja. Apakah ini umur kita yang seumuran sekian atau masyarakat pada umumnya? Apakah ente melihat itu pada yang remaja-remaja, anak-anak di bawah kita juga yang mereka cenderung dalam keadaan malas berpikir ya. Dimana kalau dulu itu kan misal kita ingin mencapai sesuatu tuh kita harus ngulik dulu, cari tahu dulu baru kayak oh gitu. Situ tempat serunya sebenarnya. Bahkan film komedi aja lo kayak Dono kan, itu kan harus ada ceritanya. Iya. Jadi dia kemana, terus akhirnya ketahuan lucu. Kalau sekarang kan lebih enggak ya, Iya, kita lebih memilih instan. Itu yang saya alami sekali ketika ingin mencari hiburan. Terus terang, saya kesulitan menghibur diri saya. Okay. Saya coba nonton keramaian kan orang ramai, ada apa saya coba datang konser apa gitu. Tapi saya udah merasa kayak lagunya Dewa. Di dalam keramaian. Justru saya lebih senang tempat yang tenang. Iya, jadi kan ini sepi di sini kan, sepi. Ketika saya sendirian, saya pikiran kemana-mana tuh, gelisah. Saya mencari keramaian, merasa terlalu ini. Saya coba dengarkan musik sendiri. Saya tidak merasa ada yang terlalu menarik ini saya. Terus saya coba kayak tadi nonton film, enggak. Dracin, ya. Tapi Dracin itu ya tidak selalu ini maksudnya. Iya. Tidak selalu available kan, kadang enggak semua yang full episode kan. Kadang-kadang nonton sampai episode sekian, besok lagi gitu. Nunggu. Jadinya nunggu lagi. Bener-bener nih, saya kesulitan menemukan apa yang membuat saya merasa terhibur sekarang ini. Kalau saya sih ya ada Dracin. Kayaknya alternatif yang menarik. Seru, bener. Dia seru, memang saya akui itu anehnya gitu. Ya Allah. Pokoknya wajib di satu film itu ada orang satu karakter yang dia dari paling tinggi gitu. Apa namanya golongan orang paling tinggi, paling dihormati. Dan semua orang tunduk ketika tahu siapa dia gitu. Gara-gara Dracin itu juga sekarang saya kalau ke Ruby, ke Niaga agak hati-hati sama yang jaga-jaga di depan itu. Siapa tahu mereka itu CEO yang menyamar gitu. Kalau nggak salah anak saya itu dia sedang nunggu-nunggu itu. Oh gitu. Dia nunggu bapaknya ngaku, nak sebenarnya kita adalah dari keluarga Wijaya, pewaris tahta keluarga Wijaya. Saya ini juga kadang saya berpikir berdoa kan katanya kalau orang itu sifat aslinya muncul kalau punya uang banyak. Saya sampai pingin minta kalau ya Allah saya ingin tahu diri saya itu sebenarnya siapa. Bisa nggak kirimin 10 miliar aja? Saya ingin mengenal diri saya ini sebenarnya siapa gitu. Supaya kelihatan sifat aslinya. Ya Allah, malah Dracin, kampret.